Saya Nurul Ain dengan NIM akhir 018 dan rekan Saya Muhammad Mansur Adam dengan NIM akhiran 101. saya Halimah Sadia dengan akhiran NIM 031. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia teknologi, yaitu sejarah dan perkembangan komputer dari masa ke masa. Komputer yang kita kenal selama ini sebagai perangkat canggih dan serbaguna memiliki perjalanan panjang yang menarik, dimulai dari alat hitung sederhana hingga menjadi fondasi utama dari revolusi digital modern. Dalam video ini, kita akan menelusuri bagaimana komputer pertama kali dikembangkan, siapa saja tokoh-tokoh penting di balik penemuannya, serta bagaimana evolusinya menjadi dunia hingga hari ini. Baik, mari kita mulai pembahasan sejarah komputer ini. Mansur ngikutin gambar. Apakah kamu pernah membayangkan komputer pertama di dunia bukanlah mesin dengan layar dan keyboard, tapi sebatang kayu dengan manik-manik seperti ini? Sejarah komputer dimulai sejak 2700 sebelum Masehi dengan penggunaan sebuah di berbagai peradaban sebagai alat hitung awal. Pada abad ke-19, Charles Babbage menciptakan mesin analisis, menandai langkah besar menuju komputer modern. Inovasi lain seperti alat penunjang waktu pada 1800 menunjukkan otomatisasi berbagai sistem mekanis. Perkembangan komputer modern mencakup 3 jenis utama, yakni mekanis, analog, dan digital. Komputer analog memudahkan masalah menggunakan fenomena fisik seperti arus listrik atau tekanan, sedangkan komputer digital bekerja dengan angka dan simbol yang disering. Hingga pada tahun 1960, komputer analog dan kalkulator mekanis masih banyak digunakan dalam sains dan teknik. Namun, karena lebih cepat, ekonomis, dan mudah dikembangkan, komputer digital akhirnya menjadi pilihan utama dalam mendemonstrasi berbagai bidang kebutuhan. Era mekanik merupakan tahap awal dalam evolusi komputer, dimulai dari penggunaan sempoa oleh peradaban kuno untuk penghitungan dasar. Inovasi berlanjut dan ditemukannya eksperimen oleh William Pascal pada 1612 yang memanfaatkan prinsip logaritma. Pada 1642, Blaise Pascal menciptakan mesin hitung mekanis pertama, diikuti oleh Gottfried Leibniz yang menyempurnakannya dengan model digital tingkat untuk penjumlahan dan perkalian. Sekitar seabad kemudian, Thomas Babbage menciptakan kalkulator mekanik komersial pertama yang mampu melakukan 4 operasi dasar. Hingga akhir abad ke-19, berbagai penyempurnaan seperti penyimpanan hasil dan percetakan otomatis menandai kemajuan signifikan menuju komputer modern. Pada abad ke-19, Charles Babbage, seorang profesor matematika dari Inggris, merancang mesin perbedaan dan mesin analisis. Dua alat itu otomatis yang dianggap sebagai cikal bakal komputer modern. Meskipun tidak selesai dibangun pada masanya karena keterbatasan teknologi, ide-ide Babbage sangat maju dan pendidikannya dikenal sebagai bapak komputer modern. Menurut Babbage, pada abad ke-17, para ilmuwan seperti Newton, Schiffler, Blaise Pascal, dan Gottfried Leibniz sudah menciptakan kalkulator mekanik untuk operasi dasar di komputer. Perkembangan komputer terus berlanjut hingga akhir abad ke-19 ketika Hermann Holly menciptakan sistem kartu bergulungan untuk membaca dan menyimpan data secara otomatis. Teknologi ini meningkatkan efisiensi kerja dan mulai digunakan oleh perusahaan besar seperti IBM dan Remington, menjadi dasar bagi sistem komputer yang lebih modern. Setelah Perang Dunia II, muncul kebutuhan untuk melakukan perhitungan yang lebih kompleks. Seorang peneliti bersama Harvard Aikin dari Universitas Harvard merancang sebuah mesin hitung otomatis saat menyelesaikan studi doktoral di bidang fisika pada tahun 1937. Mesin ini selesai
dibuat pada tahun 1944 dan dinamakan Mark I. Mesin tersebut mampu melakukan perkalian dalam sekitar 4 titik dan pembagian dalam mesin ini selesai dibuat pada tahun 1944 dan dinamakan Mark I. Mesin tersebut mampu melakukan perkalian dalam sekitar 4 titik dan pembingkai dalam 11 titik serta mencetakkan hasilnya setiap 5 detik. Selama Perang Dunia II, militer sangat membutuhkan komputer untuk membutuhkan data penting yang membuat tabel berhitung senjata baru. Pada tahun 1942, John P. Edwards dan John W. Mauchly dari Universitas Pennsylvania mulai mengembangkan komputer bercetakan tinggi bersama ENIAC, Electronic Numeric Integrator and Calculator. ENIAC menjadi komputer digital elektronik pertama yang berhasil dan digunakan dari 1946 hingga 1955. Kemudian antara 1947 sampai 1450, militer AS mengembangkan ADVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Berdasarkan konsep program tersimpan dari von Neumann yang menjadi dasar arsitektur komputer modern. Pertengahan 1950-an, komputer generasi kedua menggunakan transistor. Pada pertengahan tahun 1920-an, komputer mulai menggunakan transistor untuk menggantikan tabung vakum. Transistor membuat komputer menjadi lebih kecil, lebih lemah listrik, dan lebih efisien. Meskipun pada awalnya komputer transistor ini belum seandal tabung vakum, namun lama-kelamaan kinerjanya semakin baik. Pada masa ini juga mulai berkembang pembahasan komputer peripheral seperti disk drive. Salah satu disk drive pertama yang digunakan adalah IBM 350 RAM yang diperkenalkan pada tahun 1956. Berikutnya, pada tahun 1960-an terdapat microchip dan mikroprosesor, di mana keduanya merupakan komputer generasi ketiga. Pada tahun 1960-an, teknologi microchip atau sirkuit terpadu menjadi salah satu kemajuan terbesar dalam dunia komputer. Microchip membuat komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih murah diproduksi. Pada masa ini, teknologi microchip mulai digunakan bersama dengan teknologi transistor, karena keduanya masih saling digunakan dalam komputer. Berkat microchip, muncullah mini komputer dan mikrokomputer, yaitu komputer kecil yang cukup murah untuk dibeli oleh usaha kecil, bahkan oleh perorangan. Microchip juga mengembangkan mikroprosesor, yaitu otak utama komputer. Ini menjadi langkah besar dalam pengembangan komputer pribadi atau bisa disebut PC. Prosesor pertama yaitu 4 bit, lalu berkembang menjadi 8 bit pada tahun 1972, 16 bit pada tahun 1973, dan 32 bit pada tahun 1980. Prosesor 64 bit mulai digunakan tahun 1990-an dan masuk ke pasar PC pada awal tahun 2000-an. Pada tahun 1970-an terdapat komputer pribadi yang termasuk
dalam generasi keempat. Komputer pribadi mulai muncul di awal tahun 1970-an yang menggunakan sirkuit terpadu dan CPU multi-chip. Atari 8800 merupakan contoh komputer populer pertama dengan mikroprosesor tunggal yang memicu hadirnya banyak klon dan komunitas seperti Homebrew Computer Club, di mana pada tahun 1977 klub tersebut menyaksikan munculnya Trinitas yang menghasilkan Commodore PET, Apple II, dan TRS-80 dari perusahaan Tandy. Ketiga model komputer ini akhirnya terjual hingga jutaan unit. Apple II unggul dengan layar penuh warna dan kemampuan grafis sehingga terjual lebih dari 40 juta unit fisik yang awalnya memiliki RAM antara 4 KB hingga 48 KB. Pada awal tahun 1980-an, Osborne 1 merupakan komputer portabel komersial pertama dengan layar kecil dan bobot sekitar 23,5 ohm, sehingga ukurannya masih cukup besar. Perkembangan selanjutnya menghadirkan laptop yang lebih ringan dan praktis seperti Gavilan SC pada tahun 1983 yang dipasarkan sebagai laptop pertama dengan desain flip. Pada tahun 1984, Commodore SX64 memperkenalkan layar berwarna pada laptop. Inovasi ini menjadikan laptop semakin populer berkat ukurannya yang ringkas dan portabilitas yang lebih baik dibandingkan komputer portabel sebelumnya. Pada tahun 2000-an muncul komputasi seluler di mana merupakan komputer masa kini dan masa depan. Pada tahun 2000-an komputer seluler mulai berkembang pesat. Banyak smartphone sekarang memiliki prosesor yang cepat dan memori besar, bahkan lebih baik dibandingkan komputer 10 tahun sebelumnya. Smartphone seperti iPhone dan Motorola Droid memungkinkan pengguna melakukan banyak hal yang dulu hanya bisa dilakukan di komputer, seperti memilih email, menjelajah internet, dan mengunggah media. Awalnya, komputasi seluler dimulai sejak tahun 1980-an dengan PC-1, lalu berkembang menjadi PDA atau Personal Digital Assistant pada tahun 1990-an yang memiliki fitur layar sentuh. Kini, smartphone menjadi perangkat utama untuk melakukan berbagai aktivitas komputasi sehari-hari. Pada akhir 2000-an, netbook muncul sebagai komputer yang lebih kecil dan portabel dibandingkan laptop standar, dengan fitur seperti Wi-Fi gratis dan konektivitas. Pada akhir tahun 2000-an, netbook muncul sebagai komputer yang lebih kecil dan lebih portabel dibandingkan laptop standar, dengan fitur seperti Wi-Fi gratis dan konektivitas pita lebar seluler. Netbook pertama yang diproduksi massal adalah Asus AAA PC700 yang dirilis pada 2007 di Asia dan di AS. Berbagai produsen lain mengikuti dengan merilis model-model baru sepanjang tahun 2008 dan 2009.